Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sabahul khair ayyuhat talibat. Aywa, kaifa halukunna? Alhamdulillah la'allakunna bi khairin. Hasanan, qabla bidayati durus, hayya bina nabda darsanal yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, untuk anak-anak ustazah, alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian ya. Nah, insyaallah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Langsung saja disiapkan alat tulisnya, buku catatan, pena atau pensil, dan juga buku nahwul wadihnya. Langsung ya dibuka buku nahwul wadihnya halaman ke-18. Nah, di sini kita akan masuk ke bab ahwalu bina'il fi'lil madhi. Apa itu saja? Keadaan bina atau bentuk daripada fi'il madhi. Tip. Kita artikan amsilahnya dulu ya. Amsilah yang pertama, ishtaddal bardu. Apa itu artinya Ustazah? Ishtaddal bardu artinya adalah udara telah menjadi barid atau dingin. Udara telah menjadi dingin. Kemudian yang nomor 2, saro al-ghubaru. Al-ghubar itu artinya adalah debu. Sarul gubaru. Di sini maksudnya debu itu berterbangan. Kemudian nazala al-mataru. Hujan telah turun. Nomor 4, al-auladu la'ibu. Al-auladu jamak dari waladun, artinya adalah anak-anak. Aywa, anak-anak itu sedang la'iba yal'abu. La'ibu bermain. Kemudian yang nomor 5, ar-rijalu safaru. Orang-orang laki-laki atau orang-orang itu telah safaru, safir, bepergian. Taib. Kemudian nomor 6, al-ummalu ta'ibu. Al-ummalu. Al-ummalu itu artinya artinya adalah para pekerja atau para kuli. Ta'ibu, ta'ibayat abu. Ta'ibu lelah ya. Jadi para pekerja itu telah lelah. Kemudian nomor 7, fatahtu al-baba. Aku telah membuka, babun, pintu. Kemudian nomor 8, talaqqaftu al-qurrata. Aku telah menangkap bola itu. Kemudian nomor 9, akhadtu jaizatan. Aku telah mengambil jaizah. Jaizah itu artinya adalah upah ya atau balasan. Kemudian di sampingnya nomor 10, shadaqta fi qaulika. Ucapanmu telah jujur atau kamu telah berkata jujur. Kemudian nomor 11, adalta fi hukmika. Kamu telah adalta, adil dalam keputusanmu. Kemudian nomor 12, ahsanta ilan nasi. Engkau telah atau kamu telah berbuat hasanun, baik kepada manusia. Kemudian nomor 13, al-banatu ta'allamna al-hiyakata. Al-banatu artinya adalah anak-anak perempuan. Ta'allamna telah belajar al-hiyakata. Apa itu hiyakah? Hiyakah artinya adalah menenun. Jadi anak-anak perempuan itu telah belajar menenun. Kemudian nomor 14, al-ummahatu at'amna auladahunna. Al-ummahatu jamak dari ummun. Ummun artinya ibu. Berarti kalau al-ummahatu ibu-ibu atau para ibu. At'amna telah memberi makan auladahunna anak-anak mereka. Kemudian nomor 15, al-fatayatu rattabna al-maidata. Al-fatayatu gadis-gadis, rattabna telah merapikan, al-maidah meja makan atau
hidangan. Kemudian nomor 16, kharajna ilal huquli, kita telah keluar menuju al-huqul, perkebunan. Kemudian nomor 17, istan syakna al-hawa'a an-naqiyya, kami telah keluar dari an-naqiyya, bisa diartikan dari kebun. Kemudian yang terakhir, qatafna al-azharo, qatafa yaqtafu, qatafna, kami telah memetik azharo. Azharo di sini jamak dari zahratun atau bunga, berarti qatafna al-azharo, kami telah memetik bunga. Tayyib, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang kita artikan tadi. Nah, di setiap contoh ini kita akan melihat bahwa di sana terdapat yang namanya fiil madhi. Dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir ada fiil madhinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah pernah menerangkan bahwasanya fiil madhi adalah mabni, dan mabninya adalah mabni alal fathah. Tapi di pelajaran ini kita akan mengetahui tentang keadaan bina daripada fiil madhi tersebut. Karena itu kita perhatikan dari yang pertama, ada fiil madhi, kita menemukan kata ishtadda. Nah, kata ishtadda ini artinya adalah tadi menjadi sangat ya. Nah, huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dan kita melihat bahwa huruf akhirnya berharokat fathah. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa keadaan fiil seperti ini, fiil madhi seperti ini dimabnikan dengan fathah karena dia tidak menyambung dengan apapun. Yang kedua juga sama, sampai dengan yang ketiga, kata nazala. Tayyib, kemudian di sini kita perhatikan ke bagian yang kedua dari nomor 4 sampai dengan nomor 5. Di sini fiil madhinya adalah la'ibu. Nah, tadi di awal Ustazah singgung kalau misalnya fiil madhi itu mabninya fathah, tapi di sini kok berubah ya Ustazah, huruf akhirnya menjadi dhammah. Nah, jadi tadi fathah karena dia tidak menyambung dengan apapun. Tapi ketika fiil madhi bertemu dengan wawul jamaah, maka huruf akhir yang awalnya fathah dia berubah menjadi dhammah. Karena kan laibu kata awalnya adalah laiba. Nah, yang nomor 2 juga sama, safaru kata awalnya adalah safaro. Tapi karena dia bertemu dengan wawul jamaah, maka dia berubah menjadi dhammah, menjadi safaru, sama. Tabi'u juga sama. Jadi di sini kita tulis ulang. Fi'il madhi harokat awalnya adalah fathah. Kemudian dia bisa menjadi dhammah ketika dia bertemu dengan wawul jamaah. Nah, kemudian yang ke bagian ketiga. Bagian ketiga, fatahtu al-baba. Fatahtu kata asalnya adalah fataha. Nah, huruf terakhirnya dari ha fathah dia berubah menjadi sukun. Nah, di sini kenapa menjadi sukun? Karena dia bertemu dengan tak mutaharrika atau tak yang berharokat. Tu, seperti itu. Tu, ti, kan dia tak berharokat. Maka fi'il madhi ketika bertemu dengan tak mutaharrika atau tak yang berharokat, baik itu tu atau ti, nah, dia yang awalnya fathah akan berubah menjadi sukun. Ya, tak atau ti. Kemudian di bagian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bagian kelima. Karena ini bagian keempat sama ya, tak mutaharrikah. Bagian kelima, al-banatu ta'allamna. Nah, ini harokat huruf terakhirnya apa? Kan kata asalnya ta'allama. Ta'allama dia menjadi ta'allamna bertemu dengan nun niswah. Namanya nun niswah. Sama, masih dengan sukun juga. Nun niswah. At'amna sama juga, rattabna. Oke, yang terakhir kharajna dari kata kharaja menjadi fathah, dari fathah menjadi sukun. Dia bertemu dengan na yang
menunjukkan bahwasanya ini adalah dhamir. Oke. Bisa difahami ya sampai di sini. Kita masuk ke kaidahnya, dibuka bukunya halaman ke-20. Al-qaidatu. Al-fi'lul madi yubna 'alal fathi illa idza tasalat bihi wawul jamaah fayubna 'alad dhammi aw tasalat bitta'il mutaharrikah aw nunin niswa aw na ad-dallatu 'alal fa'il fayubna 'alas sukun. Apa maksudnya? Jadi fi'il madhi itu selalu dimabnikan dengan fathah. Nih, seperti yang sudah jelaskan tadi. Illa, kecuali bila bersambung idza tasalat bihi wawul jamaah dengan wawu jamaah. Di fi'il madhi ketika dia bersambung dengan wawu jamaah, maka fayubna ia akan dimabnikan dengan ad-dhammu, dhammah. Awit tasalat bihi atta al-mutaharrika, atau bila bersambung dengan tak berharokat, au nun aniswah, nun niswah, atau na tadi, au na adalla 'alal fa'il, atau na yang panjang yang menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut, bahwasanya huruf na tersebut adalah fa'il, fayubna 'ala sukun, maka fi'il madinya akan dimabnikan dengan sukun. Jadi kalau kita tulis ulang atau kita bikin peta konsep supaya lebih mudah, mabni di fi'il madhi adalah al-fi'lul madhi. Pada dasarnya fi'il madhi itu selalu mabni dengan fathah jika dia tidak bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya, tetapi dia juga bisa menjadi dhammah di huruf terakhirnya jika dia bertemu dengan wawul jamaah. Misalnya apa saja? Misalnya kata tadi la'iba. Ini kan kata awalnya la'iba. Nah, dia huruf bainnya adalah huruf terakhir. Dia bisa berubah menjadi la'ibu ketika dia bertemu dengan wawul jamaah. Kemudian yang kedua, dia bisa berharokat di huruf terakhir ini sukun ketika dia bersambung dengan tak mutaharrikah, tak yang berharokat. Baik itu tu ini biasanya menunjuk kepada aku, kemudian ti menunjuk kepada kamu, kemudian ta menunjuk kepada kamu juga, dan nun niswah itu biasanya untuk antuna sama nahnu, maka dia akan berharokat sukun. Contohnya adalah dari kata la'iba menjadi la'ibtu, atau la'ibta, atau la'ibna, atau la'ibnah, seperti itu. Bisa difahami ya sampai di sini. Ada 3, fathah, dhammah, dan sukun. Baik, untuk hari ini sudah cukupkan. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya, dipelajari lagi. Ma'an najah fi kulli umur. Astaghfikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.